Baiklah, perkenalkan nama saya Virgilio Percarceres, NPM 24351401, kelas 2G. Baik, di sini saya akan membuat satu studi kasus yang itu adalah ujian akhir semester UAS, algoritma pemrograman dalam bahasa C++. Nah, berikut ini adalah satu studi kasus. Satu studi kasus itu topik tentang sistem pendaftaran dan laporan mahasiswa berbasis file. Nah, studi kasusnya adalah di Universitas Islam Riau, proses pendaftaran dan pelaporan nilai mahasiswa masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan spreadsheet. Hal ini sering menyulitkan petugas administrasi akademik dalam melakukan rekap data dan menentukan status kelulusan dengan cepat dan akurat. Sebagai jurusan teknik informatika, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan membuat sebuah aplikasi berbasis bahasa pemrograman C++ yang akan mempermudah proses tersebut. Aplikasi ini akan digunakan di komputer dosen dan administrator. Nah, tugas mahasiswa adalah membuat program lengkap dalam bahasa C++ berdasarkan studi kasus di atas dengan ketentuan teknis berikut. Yang pertama, gunakan identifier yang deskriptif untuk variabel seperti nama, NIM, usia, dan nilai. Yang kedua, buat fungsi bernama status kelulusan float nilai untuk menentukan status kelulusan. Yang ketiga, gunakan cin dan getLine untuk input data dan cout untuk output. Yang keempat, gunakan manipulasi atau tampilan seperti set dan set precision untuk menampilkan data. Yang kelima, gunakan struktur if-else untuk menentukan kelulusan. Yang keenam, gunakan for loop untuk menginput lebih dari satu mahasiswa. Yang ketujuh, gunakan vektor untuk menyimpan data mahasiswa. Yang ke-8, simpan data ke dalam file CVS menggunakan offstream. Yang ke-9, tampilkan isi file kembali menggunakan ifstream. 10, jumlah mahasiswa yang diinput minimal 5 orang. 11, data mahasiswa yang harus dimasukkan meliputi nama NIM, usia, dan nilai ujian akhir. Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk tabel dan disimpan dalam file dalam mahasiswa CSV. Notnya adalah ujian dilaksanakan dalam bentuk live coding, rekam menggunakan tools OBS atau apa saja yang kita pahami untuk melakukan recording. Baik, selanjutnya saya akan memulai ujian UAS ini mengenai studi kasus yang sudah ada. Selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi kode blocks dalam bahasa C++, bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya akan membuka kode blocks, saya akan membuat file baru tentang UAS C++. Ini formatnya adalah UAS, nama, menyimpan, buat folder baru, UAS praktikum Alpro. Finish. Baik, selanjutnya saya akan melakukan live codingan dalam bahasa C++. Yang pertama, codingan yang saya buat adalah pagar include
include iStream, include iStream, include iStream. Nah, include iStream ini adalah untuk menginput output. Include iStream ini adalah untuk menginput output standar Cin dan Cout. Selanjutnya adalah codingan include sama include kita menggunakan manip. Selanjutnya tetap sama. Codingnya tetap sama. Min. Selanjutnya adalah vektor. Selanjutnya adalah codingan ifstream. Selanjutnya adalah string. Nah, di sini iStream ini seperti tadi saya sudah menjelaskan, ini untuk input output standar dengan Cin atau Cout. Nah, include manip ini adalah untuk manipulasi tampilan output. Dia ini untuk manipulasi tampilan output seperti set precision. Nah, yang include vector ini adalah library include vector ini adalah untuk menggunakan vektor atau struktur data seperti array dinamis. Nah, include fstream ini, library include fstream ini adalah untuk membaca fstream dan menulis fstream file. Yang terakhir dari library include string ini untuk menggunakan tipe data string. Dia untuk menggunakan tipe data string. Selanjutnya kita akan mengetikkan codingannya. Using namespace. std. Nah, using namespace std, kenapa ada std ini? Ini adalah agar kita tidak perlu menulis std seperti cout, std string, dll, cukup cout. Berarti kita menggunakan std biar nggak boleh ulangi. Selanjutnya codingan dari using namespace. Selanjutnya struktur untuk menyimpan data mahasiswa. Struct mahasiswa. Kita menggunakan string nama lalu string name.
string name. Selanjutnya integer, kita menggunakan integer. Ini string integer, tipe data integer. Integer usia, float, data float nilai. Nah, ini adalah data yang tadi kita akan menggunakannya. Dan ini struktur data untuk kita menggunakan. Selanjutnya adalah fungsi. Codingan dari fungsi ini adalah komentar. Fungsi untuk menentukan status kelulusan. Untuk menentukan status kelulusan. Fungsi untuk menentukan status kelulusan, string status, kelulusan, string status kelulusan, float nilai, retur, ini adalah retur, nilai. Kasih 60. Ini adalah lulus sama titik koma, tidak lulus. Gunakan int main, adalah vektor mahasiswa, Baik, di sini saya akan mempercepatkan codingannya. Tadi sudah dipersiapkan codingan di sini. Nanti saya akan menjelaskannya. Ketikkan live codingan
daftar mahasiswa, codingannya tadi di sini, jumlah cout, masukkan jumlah mahasiswa, ketikkan masukkan jumlah mahasiswa, minimal 5 sesuai pertanyaan di studi kasus tadi. Minimal 5. Siin jumlah jumlah mahasiswa minimal sin adalah jumlah lalu ketikkan codingan sin ignore titik koma untuk mahasiswa harus minimal 5, mahasiswa harus minimal 5. Ignore ini untuk menghindari jumlah mahasiswa, daftar mahasiswa, nama mahasiswa minimal 5 untuk menghindari masalah input guideline setelah sin. Selanjutnya kita menggunakan if, nanti data if, kita menggunakan if jumlah lebih kecil dari 5, cout jumlah mahasiswa harus minimal 5. Ini adalah return minimal 5.
retur 1 titik lima. Selanjutnya adalah komentar input data mahasiswa. Ini adalah input data mahasiswa. Data mahasiswa. Ini adalah input data mahasiswa for menggunakan data integer int i sama dengan 0, i lebih besar, lebih kecil dari jumlah i mahasiswa m titik koma enter cout n mahasiswa ke gunakan i plus 1 endl titik koma enter cout nama dan titik koma cout nama getLine cin m titik nama n titik nama titik koma enter. Nama kita copy aja dari atas, C V, kita masukkan nim atau npm mnim getLine-nya mnim enter sama kita Ctrl V nim usia lalu usia getLine cin usia cout usia kita menggunakan cout lalu ini cin m usia
enter, Ctrl V, cout, nilai ujian, nilai ujian, nilai ujian, nilai ujian, Cin adalah nilai, Cin, M nilai, M titik nilai, M titik nilai titik koma, Cin ignore, Cin titik ignore, ignore, titik koma, komentar. Ini untuk skip new line, ini untuk skip new line, skip new line, enter, enter, daftar mahasiswa, daftar mahasiswa titik push, push underscore back, underscore back, M titik koma, enter, tutup kurung, daftar mahasiswa, enter. Ini adalah komentar. Ini untuk simpan, simpan ke file .csv of stream file cout, file out, file out, data underscore mahasiswa, data underscore mahasiswa titik csv, titik kurung, titik koma, enter, file out, file out, file out. Ini adalah file out, file out, nama, name, usia, nilai, nilai, titik, status, nilai, titik, status, and titik koma, enter. Menggunakan for constant const auto and m daftar siswa, daftar mahasiswa dalam kurung daftar mahasiswa, simpan file, daftar mahasiswa, file out, name, V, ini adalah
file out, m nama, m titik 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 nama, titik koma, titik nama, titik koma, koma, lalu mnim, m titik nim, m titik nim sama m titik nim sama, terus ini m titik usia, m titik usia, m titik usia sama m titik usia, koma, koma, fixes, koma, fixed, 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 set precision, set precision adalah 2, m titik nilai, titik nilai, koma, titik nilai, koma, status, status kelulusan, status kelulusan, m titik nilai, file out dot close, file out dot close, adalah baca dan tampilkan isi file. Ini adalah komentarnya. Gunakan if stream file in data mahasiswa, dot csv, tutup kurung, titik koma, stream baris, titik koma, enter, cout, cout n 1 2 3 sama dengan tabel data mahasiswa, sama dengan
titik koma, enter, cout. Kita menggunakan cout, lalu left set stw set 20. Ini adalah left. Kita menggunakan huruf kecil, stw. Ini adalah 20. Nama, enter, stw 15, stw 15, nim, stw 15 ini untuk nim, enter. Ini sama, Ctrl C, V, nim, lalu usia, masukkan usia, enter, nilai, misal status ini adalah data dari mahasiswa, endl, titik koma, enter. Kita setting 15, yang nim 15, usia minimal 6, usia ini kasih 10, stw kasih 10, status 15. Lalu get line, gunakan get line, file in, baris, titik koma, komentar, lewati besar, lewati header. Kita menggunakan while get line, file in, koma, baris, tutup kurung, menggunakan stream, ss untuk baris, ini untuk baris, titik koma, string nama, name, usia, nilai, status. Kita menggunakan get line, ss kita menggunakan headline ss koma nama, titik koma, lalu menggunakan titik koma, headline ss nama,
Ini juga sama. Sama. Nama SS NIM. SS NIM lalu SS nilai usia nilai status enter cout untuk menampilkan, menggunakan left tw 20 nama TW 15 untuk NIM, kasih di NIM TW 15 NIM, TW 6 sesuai data di atas, data mahasiswa di atas, usia selanjutnya nilai lalu selanjutnya status kasih 15, nilai 10, status ENDL titik koma enter filein.close koma return 0. Ini adalah codingan dari data mahasiswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, library ini udah saya jelaskan, yang iStream, EONIF, EOMANIF, Vector, Fstream. Tadi pertama kali udah dijelaskan, sekarang saya akan menjelaskan using namespace. Ini tadi udah jelaskan. Struktur mahasiswa ini adalah kita membuat struktur data untuk menyimpan informasi. Untuk struktur data ini untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti nama, NIM, usia, dan nilai. Nah, selanjutnya di dalam fungsi ini untuk menerima float, dan ini untuk fungsi untuk menentukan status kelulusan ini untuk menerima nilai float yang mengambilkan status seperti jika nilainya 60, jika nilai lebih besar dari 60 maka statusnya adalah lulus. Jika nilainya lebih kecil dari 60 maka adalah tidak lulus. Misalnya nilainya dapat 10 sampai 50 itu tidak lulus. Nilainya di atas 60, 70, 80 pasti lulus. Standar 60 lulus. Pasti mahasiswa nilainya akan lulus. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tipe data integer. Integer main ini adalah daftar mahasiswa yang array dinamis untuk menyimpan banyak data mahasiswa.
mahasiswa. Ini adalah jumlah if. Nah, ini adalah jumlah mahasiswa. Integer main fungsi utama tempat semua eksekusi program dimulai. Nah, ini integer main ini fungsi utama untuk eksekusi dimulai. Selanjutnya fungsi main. Fungsi dari main ini, fungsi main integer main ini untuk utamakan tempat semua eksekusi program dimulai. Seperti yang tadi, yang di vektor ini untuk mendeklarasikan, untuk mendeklarasi variabel daftar mahasiswa vektor array yang vektor array dinamis untuk menyimpan banyak data mahasiswa. Jumlahnya menyimpan jumlah mahasiswa yang ingin diinput. Misalnya jumlah mahasiswa ini minimalnya 10. Jumlah mahasiswa masukkan jumlah mahasiswa minimal 5. Ini mahasiswa harus minimal 5 sesuai input yang kita input itu adalah 5. Berarti mahasiswa input jumlah mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang input jumlah mahasiswa, cout jika usernya memasukkan kurang dari 5, mahasiswa program dihentikan dengan kode return 1 yang tadi. Kodingan return 1 ini. Jika mahasiswa coutnya jumlah mahasiswa harus minimal 5. Jika returnnya akan 1. Jika memasukkan kurang dari 5, dihentikan dengan kode return 1 yang ini. Kita menggunakan yang ditutup di if jumlah mahasiswa 5 itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input data mahasiswa ini. Input data mahasiswa. Input data mahasiswa ini kita menggunakan cout, cin. Nah, while getLine ini adalah string dari baris string nama, name, usia, nilai, status. Sekarang kita akan coba menjalankan program yang kita buat, program coding yang kita buat dari input data mahasiswa minimal 5. Coba kita menjalankan. Nah, ini terdampak error di include upstream. Berarti dia error di include upstream. Kita coba jalankan lagi. Tetap error di include upstream. Include manip. Ini include. Kita akan jalankan include upstream. Manip upstream. Tetap error. Masih error.
tersebut. Include stream. Ini file out for constant, masih error simple file. Di file out for constant, masih error. Masih error di sini. Titik nama. File out. File out. File out, tetap error. Kita coba tapi tetap error. Nama usia, di nama kita menggunakan, ini masih error. Kita akan mencoba. Di struct mahasiswa, struktur mahasiswa masih error. Struct mahasiswa error. Ini adalah string nama, string
string nama. Masih ada error di fungsi untuk menentukan nilai. Vektor ini include vektor ini include f stream, include ini adalah stream, fungsi string status kelulusan, float nilai, return fungsi string status kelulusan, return nilai. Fungsi untuk menentukan kelulusan. Masih error di string atau fungsi untuk menentukan kelulusan, status kelulusan. Ini adalah float nilai. Masih error di ini. Kelulusan. Struct. Di string masih error. Di string masih error. String fungsi untuk menentukan string. Itu jalankan kembali. Salah di integer main, tipe data integer main. Salah di sini. Setelah get line integer main,
cout cout. Kita akan melihat masih ada error. Kita akan mencoba mencari solusinya, menghindari masalah input get line setelah in. Coba kita klik. Masih error di in, ignore. Setelah cari solusinya bersama-sama, masih error. Jumlah in, cout, return. Di cout ini get line, name, usia, cout nilai ujian, ini sama, in sama, in ignore, skip new line sama, daftar mahasiswa pushback sama, simpan file CV sama, simpan file CV ini sama, simpan file CV di daftar. Kita harus buka kayak gini. Masih error di in. Nah, ini adalah komentar. Berarti komentar ini nggak boleh spasi, dia harus diluruskan. Ini kita menggunakan masih error di input data mahasiswa. Masih error di input data mahasiswa. Kita menggunakan for integer. Masih error di get line, di nama get line.
kita menggunakan cin. Nah, yang nama ini adalah cout getLine. GetLine ini masih error, di getLine. So kita menjalankan, masih error. Nama cin nama titik koma cout nama titik koma. Cout ini adalah error, masih error di nama. Selanjutnya kita menggunakan tetap di error codingan tipe data cout. Di string, data string masih error. Kita coba menjalankan error di cout baca tampilan. Ini masih error di cout. Yang data mahasiswa, tabel mahasiswa, ini kita menggunakan huruf kecil. Coba kita jalankan, masih error di cout, tetap di cout yang di left. Cout kita menggunakan huruf kecil, save. Coba menjalankan lagi, masih error di while, tetap tampilan error di while. Ini adalah string. Coba kita jalankan lagi. Ya, akhirnya hasilnya udah muncul. Nah, ini kita akan masukkan jumlah mahasiswa. Yang tadi error, kita udah cari solusinya, udah bisa mendapatkan solusinya. Di sini kita masukkan data jumlah mahasiswa itu minimal 5. Jumlah mahasiswa itu 5. Kita isi jumlah mahasiswa 5. Input mahasiswa yang pertama namanya adalah Virgilio Pereira Carceres. Di sini saya akan masukkan nama data mahasiswa minimal 5 orang yang tadi kita input. Di sini nama yang selanjutnya npm 24351401 usianya 21 tahun, nilai ujiannya 100 poin. Nama yang kedua adalah Rizky Maulana. Selanjutnya npm-nya 2435106063. Usianya adalah 19. Nilai ujiannya 90. Mahasiswa yang ketiga adalah M Fauzi dengan nomor npm 24351005. Usianya adalah 20 tahun. Nilai ujian adalah 80. Mahasiswa yang keempat, dan masukkan data mahasiswa yang keempat. Nama yang keempat adalah Radit Algani dengan npm 24351054. Usia adalah 20 tahun. Nilai ujiannya 100. Masukkan data mahasiswa yang kelima. Data mahasiswa yang kelima adalah Muhammad Bagas dengan npm 24351054. Usia adalah 19 tahun. Nilai ujiannya adalah 100.
Nah, berarti ini data mahasiswa yang kita masukkan ini, hasil dari tabelnya adalah tabel data mahasiswa yang namanya nama dari Virgilio Precarceres. Ini belum udah hasil tabelnya tapi tidak tampil nama. Nah, ini kita dapat kesalahan atau kita belum isi karena ini di kolom tabel yang pertama nama, NIM, usia ini udah jelas, udah lulus dan nilainya usianya udah benar, nilai udah benar, status lulus semua karena nilainya tadi 60. Kita standarkan 60. Kalau 60 ke bawah berarti tidak lulus, tapi standar 60 ke atas berarti statusnya mahasiswa itu lulus. Nah, di sini masih ada kesalahan atau di codingan belum diisi nama. Walaupun namanya tadi kita udah diisi, tapi di codingan kita tidak isi, berarti kita menjalankan dia tetap tidak membaca data yang kita tadi belum masukkan. Nah, di sini kita masukkan data mahasiswa di sini. Data mahasiswa dari tabel mahasiswa yang tadi kita sudah buat, tabel mahasiswa. Ini kita masukkan nama mahasiswa, berarti adalah nama mahasiswa yang pertama. Si out nama mahasiswa Virgilio, si out nama mahasiswa, berarti ini tadi kita kasih cuma 20. Coba kita kasih ke 50, minimal 50. Ctrl S. Nah, 50. Coba kita jalankan lagi. Virgilio bukan, ini jumlah minimal 5. Mahasiswa pertama Virgilio 2435021, usia 21 tahun, nilai ujiannya 100. Mahasiswa yang kedua adalah Rizky. Mahasiswa dengan nomor NPM 2435 10 2435 usianya 19 tahun, nilai ujiannya adalah 90. Mahasiswa yang ketiga adalah M Fauzi dengan NPM 2435 10 73 10731, usianya 20 tahun. Yang keempat adalah Radit Algani. Masih tetap tidak muncul. Di sini adalah 20. Lainnya adalah while get line. Usia out dari tabel data kita masukkan di sini nama. Sini adalah nama. Status
kita menggunakan nama Virgilio. Coba kita jalankan 5. Contoh dulu ya, contoh. Usia 23, nilai ujiannya adalah 10. Cina, nilai usianya adalah 16, ujiannya adalah 80. Ana, usianya 23 T2, ujian 100. Tito nilai ujiannya adalah usia 3, nilai ujian 60. Mahasiswa kelima Hunuk, NIM-nya adalah usia 60 tahun. Berarti di sini kita menggantinya di ini adalah nama. Maka Hunuk coba kita jalankan lagi. Oke.
tab tidak muncul. Coba kita tab jalankan. Kita coba, contoh kita coba, tab jalankan. No, Virgilio, no. Oke, wait. Di sini kita akan perbaiki. Masih belum muncul nama.
Minimal 5 mahasiswa itu namanya sama, Virgilio. Kita coba usia 23 tahun, nilai ujiannya 90. Virgilio, NIM itu sama, usia 34, nilai ujian adalah 90. NIM-nya 56, usia 56, nilai ujiannya adalah 90. Virgilio wait, kita coba jalankan lagi. 5. Berarti ini adalah hasil dari codingan kita tersebut. Nama, NIM, usia, dan nilai dan status. Baiklah, sekian dari saya, dari tugas codingan saya, dari UAS. Sekian dari UAS saya. Jika ada kesalahan atau ada walaupun error, tapi saya tetap coba sampai walaupun error di codingannya, tapi saya tetap coba berulang kali. Tadi saya coba hampir 60 menit atau 50 menit lah. Coba setelah saya coba bisa dapat solusinya, udah bisa programnya bisa dijalankan. Baik, itulah ujian dari saya, dari live codingan saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, atau kurang penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih.